Di episode Let's Talk kali ini, kita akan menyelami keluh kesah yang mungkin tak mudah untuk diungkapkan. Dari sekian banyak kisah yang sudah ditulis, satu akan dipilih secara acak untuk dibacakan. Ini bukan hanya sekedar cerita. Setiap kata menyimpan perasaan yang mungkin sudah lama terpendam, menunggu untuk didengar. Dengan penuh empati, para peserta akan merespon, memberikan pandangan, atau sekedar menawarkan bahu sebagai tempat bersandar. Mari sama-sama dengarkan kisah-kisah ini dengan hati yang terbuka, karena setiap keluh kesah yang terpilih adalah suara yang akhirnya menemukan jalan untuk keluar. Hai guys, kembali lagi di Let's Talk yang keberapa nggak tahu, tapi ini Let's Talk yang berbeda. Kita bakal ngebahas kalau kesah entah punya teman-teman kita tapi random gitu loh pilih. Jadi di sini udah disediain banyak tuh. Gue nggak tahu nih pilih punya siapa. Semoga gue pilih punya teman terbaik gue. Nggak ada teman terbaik di sini, semua terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Hap. Wow. Sedih banget nih. Ini hidup arahnya mau dibawa kemana ya? Ada banyak yang mau dilakuin, tapi takut wasting time. Hidup selalu dikejar waktu, tapi masih mau nikmatin detail kecil perjalanan hidup. Oke. Kira-kira pada akhirnya bakal nemu sesuatu yang aku cari atau terus kosong terbawa arus tanpa jiwa. Sebenarnya di kata-katanya sangat dalam. Ngebacanya aja agak sedih sih sebenarnya karena lumayan relate. Tapi ya semoga siapapun yang nulis ini terus happy apapun yang terjadi di hidup dia, semoga dia bisa nikmatin. Halo guys, welcome back di Let's Talk kita selanjutnya. Kali ini kita bakal Let's Talk yang berbeda karena gue bakal jawab atau sharing salah satu cerita teman kita yang udah disediain di sini. Kita mulai aja ya. Ada cerita sedih dan terpuruk aku di tahun 2023 yang ditinggal sosok seorang ayah saat masih berjuang skripsi buat ngebanggain beliau. Itu rasanya terpuruk banget, kehilangan arah, nggak tahu harus gimana lagi. Bingung mau memulai hidup ke depan harus gimana. Kadang ngerasa belum ikhlas, kenapa papa aku bisa ninggalin aku secepat ini. Aku masih butuh figur ayah, mulai dari sosok perhatiannya dan rasa kasih sayangnya. Gue juga kalau ditinggal orang tua, mau itu ayah, mau itu ibu, gak bakal bisa sih. Apalagi di saat berjuang bikin skripsi itu kan berat banget ya. Terus pengennya ngebanggain dia, tapi dianya udah di sisi Tuhan gitu, gak sama kita lagi. Sedih sih, jujur. Kalau dibilang terpuruk, pastilah terpuruk banget. Kehilangan arah bener. Kayak kalau gue sih ngebayanginnya mau makan juga susah, mau nulis skripsi juga mood nggak mood kan. Dan ngelihat lu sekarang mungkin sudah sudah berusaha untuk terus berjalan, hidup lu masih ada sampai sekarang. Gue bangga banget sih sama lu yang nulis ini. Dan gue yakin ayah juga bangga banget sama lu di sana. Sebelum lu nyelesain skripsi lu pun beliau udah bangga pasti sama lu. Jadi lu gak perlu buat nunjukin itu setelah beres skripsi gitu. Selama lu hidup pun, lu lahir pun, pasti ayah lu udah bangga banget sama lu. Kalau misalnya lu bingung mau mulai hidup ke depan kayak gimana, jalanin aja. Nikmati rasa-rasa sedihnya, jangan ditutupin, jangan bohong. Kalau emang mau nangis, nangisin. Karena setahu gue tuh kalau berduka atau kita lagi sedih itu ada 5 stepnya. Dan pasti lo masih di fase yang masih grieving, masih berduka, masih rasa sedihnya masih ada. Jadi apalagi ini 2023, mungkin masih setahun. Pokoknya gak boleh bohong sama perasaan sendiri. Jangan ngerasa sendirian. Meskipun ini pasti bikin lo ngerasa sendiri, tapi jangan pernah ngerasa sendirian. Karena gue yakin bokap lo tuh ada di sekitar lo, dalam bentuk apapun. Dalam sekedar bentuk kayak lu bangun pagi itu tepat waktu, itu pasti alarm dari bokap lu. Lu bisa nikmatin hari itu dengan senyum, itu pasti berkat
tuntunan bokap lu dan pastinya tuntunan dari yang Maha Pencipta. Jadi tenang aja, bokap lu udah tenang di sana, udah di tempat terbaik. Kasih doa yang banyak dan semoga lu tetap semangat. Siapapun yang ketemu sama lu pasti ngerasa bangga sama lu. We love you, orang yang ada di sini. Hai, gue Ame. Selamat datang di Lestok kali ini. Gue akan bacakan salah satu keluh kesah dari teman-teman gue di kantor. Oke, kita mulai aja ya. Bismillah. Wow. Oke, ini aku izin baca ya. Untuk dari siapa ini aku nggak tahu. Ceritanya, keluh kesahnya ini selama pandemi banyak yang merasa terisolasi, kehilangan pekerjaan dan mengalami tekanan mental. Waktu yang biasanya dihabiskan dengan keluarga atau teman berubah jadi kesepian dan cemas karena jarak. Selain itu, tuntutan untuk tetap produktif di tengah ketidakpastian justru membuat lelah secara fisik dan mental. Banyak yang berjuang sendirian tanpa tahu kapan semuanya akan membaik. Pandemi mengajarkan bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan fisik. Dan di tengah situasi yang sulit, yang bisa diandalkan hanyalah diri sendiri. Aku mau ngasih reaction aja kali ya. Mungkin tanggapan aku untuk keluh kesah selama pandemi emang jujur berat banget. Karena memang benar-benar harus mengisolasi diri. Memang harus jauh dari keluarga juga, dari teman-teman yang biasanya suka kumpul bareng, main bareng. Itu bener-bener kayak di penjara gitu. Aku ngerasain sih apa yang kamu ini rasain. Aku ngerti juga, memang beberapa ada yang masih memperbolehkan kayak kita bekerja, kita lalu-lalang, maksudnya kayak kita beraktivitas seperti biasa, tapi dibatasin gitu. Itu aku ngerasain banget. Dari mungkin aku nggak tahu ya, kamu yang sedang mengalami keluh kesah ini nih, kamu yang pernah mengalami keluh kesah ini saat itu jadi anak rantau atau bukan, aku nggak tahu. Tapi yang jelas aku cuma mau bilang kamu semangat. Selagi sekarang kita udah nggak ada di masa pandemi, baik-baiklah jaga kondisi kesehatan, karena kesehatan itu mahal, bukan hanya mental ya, kesehatan fisik justru juga jauh lebih mahal gitu. Dan adanya pandemi, nggak ada pandemi saat ini pun tetap kita harus menghargai waktu yang masih ada, yang ibaratnya masih tersedia lah untuk bersama teman, bersama keluarga. Dan pastinya kamu betul, nggak ada yang bisa kita andelin selain diri kita sendiri. Jadi aku cuma mau ngasih semangat aja. Aku nggak bisa kasih komentar lain, aku nggak bisa komentarin apapun, karena aku juga ngerasain apa yang kamu rasain saat pandemi. Dan pastinya jangan pernah nyerah, jangan pernah kalah sama keadaan, harus tetap semangat, harus tetap optimis dalam hal apapun. Kamu keren kok bisa bertahan sampai sejauh ini. Halo semua, selamat datang kembali di Lestok. Aku Rani. Keluh kesah paling dalam saya pada saat tahun 2022, pas tahu mama dan papa saya sempat mau buang saya pas sebelum saya lahir, dengan alasan belum siap jadi orang tua. Saat tahu hal itu saya cukup terkejut, namun setelah diingat-ingat perlakuan mereka ke saya memang berbeda walaupun selalu berkecukupan. Namun hal itu membuat saya mempunyai imun yang cukup mengkhawatirkan. Saya butuh waktu 2 tahun untuk akhirnya saya bisa maafin mereka. Untuk siapapun yang nulis ini, kamu keren sih bisa sampai pada detik ini. Aku harap hal baik selalu tertuju pada kamu. Walaupun memang awal kehadiran kamu nggak diharapkan tadi ya katanya. Tapi Tuhan menghadirkan kamu di dunia ini pasti ada alasannya tersendiri. Jadi selalu semangat ya. Hai, gue Nindi. Selamat datang di Let's Talk yang episode yang berbeda kali ini. Gue nggak percayaan sama apapun dan sama siapapun. Jujur sering banget juga
gue ngerasa nggak bisa percaya sama diri sendiri. Tapi hampir 98% rasa nggak percaya gue tuh munculnya ke orang lain. Salah satunya karena kejadian beberapa tahun lalu. Waktu itu orang tua gue pernah deket sama orang lain. Pas kita mudik, ortu gue maksa kita buat ke rumah dia, teman deket ortu gue. Pakai alasan kata-katanya dia nitip oleh-oleh ke Jakarta. Kebetulan si dia itu masih kenalan keluarga sepupu gue juga, jadi emang udah kenal. Gue cuma bisa nangis diem di mobil. Adek gue udah sumpah serapah di mobil, pakai segala cara, bilang pengen buru-buru sampai rumah Uwa aja. Singkat cerita, pas di rumah Uwa kita sekitar 2 minggu. Di hari 4 atau 5, si dia mampir ke rumah Uwa gue dan kayak bertamu. Kita semua disuruh salim sama dia. Gue gak suka, pengen marah, teriak, gak tahu harus apa. Keluarga gue cuma taunya dia mampir ke dalam rangka tahun baruan. Padahal gue tahu maksud dia mau ketemu orang tua gue. Gue cuma bisa WA temen gue dan bilang pengen pulang secepatnya biar mereka nggak ketemu. Biar mereka nggak ketemu. Itu momen down yang ngebekas banget buat gue dan salah satu hal yang bikin gue nggak percaya sama semua orang, pasangan, sahabat, bahkan keluarga sendiri. Setelah gue baca ceritanya nih yang buat kakak ini, sebenarnya sih gue juga sama sih ya, orangnya juga nggak percaya dirian. Gue juga bingung mau ngasih solusi dan semangatnya juga bingung sih, sama gue juga begitu orangnya. Paling gue cuman ngasih solusi ya, semangat aja sih yang buat kakak ini cerita yang di sini. Mungkin cara ngatasinnya ya tahu dari diri lo sendiri mungkin yang lebih ngerti. Dan untuk hal-hal yang gak percaya diriin seperti ini ya hal wajar sih gitu. Gue pun juga pernah merasakan hal yang kayak begini. Jadi ya let it flow aja. Semangat ya kak. Halo, aku Fitri. Hilangnya cita-cita menjadi pendidik anak usia dini. 2018 gue mulai kuliah. Pada saat itu gue udah sekitar 1,5 tahunan jadi pendidik anak usia dini. 2019 akhir ke 2020 awal mula COVID. Awalnya sih alhamdulillah gak ada dampak yang gimana-gimana buat diri gue pribadi ya, tapi di pertengahan 2020 makin parah. Orang-orang pada isolasi diri, ngajar mulai online, kayak sedih banget gak bisa ketemu murid-murid secara tatap muka. Rumah pendidikan mulai sepi. Jujur ini sedih banget dan akhirnya tahun ajaran baru boom, yang daftar sekolah dikit banget. Entah berapa intinya berkurang, yang lumayan bikin dampak besar buat institusi pendidikan ini. Jadi ada kemungkinan pengurangan gaji kan, malah seingat gue gajinya jadi gaji relawan. Mana gue kuliah biaya sendiri, ini benar-benar kayak pertimbangan besar banget. Mau cari kerja baru atau menetap. Tapi ya gimana, life must go on right. Tetap harus tempur gimana pun caranya, income harus stabil buat biaya ini itu. Jadi dengan berat hati memutuskan untuk mulai hal baru. Dan sampai sekarang alhamdulillah jadi lebih baik. Oke, tanggapannya ya kak. Tanggapannya buat aku ini kan cerita pas lagi COVID ya. Emang pada saat itu bener-bener susah banget sih. Tapi kebetulan pada saat COVID itu aku masih sekolah. Jadi kalau misalkan cerita kakak ini, dia mungkin udah kerja. Kalau aku waktu itu masih sekolah, bener-bener emang susah banget. Bahkan tanteku sendiri tuh, kan aku tinggal sama tanteku sendiri tuh kena COVID. Jadi aku yang bener-bener ngurusin. Tapi alhamdulillahnya aku gak kena dampak COVID itu. Tapi tetap kena gimana ya, nyinyirin tetangga ini itu, terus abis itu kayak dijauhin banyak orang. Tapi alhamdulillahnya setelah COVID berlalu udah nggak ada lagi lah hal-hal kayak gitu. Terus abis itu kayak ya alhamdulillah,
virus COVID itu udah nggak bakal ada lagi seterusnya ya. Semoga cukup 1 kali seumur hidup. Dan buat kakak ini ya, selamat udah kuat karena udah bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih sudah nonton Let's Talk. Walaupun ini episode berbeda dan gue dapat kata-kata terdalam, entah siapa yang nulis. Terima kasih, jangan lupa like, comment, sama subscribe. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton Let's Talk kita kali ini. Yang punya rekomendasi modelan video Let's Talk lainnya boleh komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share juga video ini supaya banyak orang yang terinspirasi sama video kita. Dan kamu boleh banget share cerita kamu di komen juga, dan siapa tahu cerita kamu bisa kita jadiin bahan di Let's Talk. Bye-bye.